Bab 013. Awalnya Stefano berpikir jika ia sangat mencintai Diandra, di mana ia sangat perhatian dan juga sangat mengerti akan kemauan dirinya. Namun, ternyata Diandra hanyalah seorang perempuan yang hanya mampu memuaskan Stefano sebatas ranjang saja. Nyatanya, hati Stefano terasa sangat sepi walaupun Diandra selalu ada bersamanya. Mengingat ia telah kehilangan Alana, hatinya menjadi sedih. Apalagi kini Alana telah menjadi ibu sambungnya. Itu hal yang sangat-sangat di luar dugaan Stefano. Hal yang tidak mungkin ia ubah kembali karena tidak mungkin ia merebut istri papanya sendiri. Meskipun sebenarnya ia sangat menginginkan hal itu, ia ingin merebut Alana dari Andara. Tapi sayangnya, posisi Stefano terlalu lemah jika dibandingkan dengan Andara. Bahkan saat ini saja hidupnya masih bergantung kepada papanya. Saat pikirannya sedang tak berada di tempatnya, pintu kamar Stefano tiba-tiba saja terbuka. Stefano yang memang malas untuk melihatnya, hanya berdiam diri saja dan enggan melihat siapa yang datang. Stefano berpikir mungkin jika itu hanya pelayan yang akan membereskan kamarnya atau mungkin mengambil pakaiannya yang kotor. "Stefano, kau tidak kuliah?" Stefano yang tadinya enggan melihat siapa yang datang kini malah terkejut saat mendengar suara orang yang sedang ia pikirkan dari tadi. "Alana, kau?" Stefano pun langsung bangun dan tersenyum saat melihat perempuan yang selalu ada di hatinya itu kini sedang berdiri di hadapannya. Perempuan cantik itu kini duduk di samping Stefano, dengan lembut ia membelai wajahnya. "Ya ampun Stefano, kau demam?" ucap Alana khawatir. 79. Stefano pun langsung memasang wajah menyedihkan berharap Alana menaruh simpati yang sangat besar padanya. Bahkan Stefano berharap jika saat ini juga Alana menggugat cerai Andara, lalu membawa penghulu ke rumahnya agar mereka bisa langsung menikah. Pikiran Stefano memang sudah kacau, mana mungkin masalah ini bisa selesai dengan bercerai dan menikah dalam waktu hitungan menit. Ini bukanlah sebuah drama ikan ngesot yang akan menderita kemudian bahagia di jam yang sama. Ini adalah realita kehidupan yang menyakitkan, yang harus ia jalankan. "Stefano, aku ambilkan obat ya." Alana pun hendak bangkit dan meninggalkan Stefano untuk mengambil obat. Namun, tangannya malah dicekal oleh Stefano. "Jangan kemana-mana, temani aku di sini," ucap Stefano lemah. "Tapi, kau juga harus minum obat Stefano. Kau harus sembuh. Aku tidak mau kau sakit, aku sedih melihatmu begini." Dengan satu tarikan Stefano menarik tubuh Alana dan membawanya ke dalam pelukan Stefano. Pria itu mendekap erat perempuan yang kini sudah menjadi ibu sambungnya itu. "Alana, aku sangat mencintaimu, tinggalkan papaku dan aku akan meninggalkan Diandra. Kita mulai semuanya lagi dari awal, aku mohon." Stefano sungguh merasa sangat kesepian tanpa Alana, hidupnya terasa hampa. Bertahun-tahun menjalin hubungan dengan Alana, menjadikannya Alana sebagai bagian dari hidupnya. Alana pun membalas pelukan Stefano, ia menangis dan mengatakan hal yang sama pada Stefano. "Aku juga sangat mencintaimu, Stefano. Aku juga ingin bersama denganmu. Ayo kita katakan semuanya pada Mas Andara, katakan padanya kalau kita saling mencintai." Alana menangis terseduh-seduh saat mengatakan hal itu. Mendapatkan dukungan dari Alana, Stefano seolah mendapatkan dukungan. Akhirnya ia pun setuju untuk mengatakan semuanya kepada Andara. Tidak peduli bagaimana konsekuensinya nanti, yang terpenting saat ini adalah ia dan Alana bisa bersatu. Stefano pun melepaskan pelukannya, dan melihat wajah cantik Alana dari dekat. Lalu ia pun mencoba untuk mencium Alana. Namun, anehnya saat bibirnya sudah mendekat malah sebuah tamparan yang ia dapatkan. "Plak! Stefano, apa yang kau lakukan?" sentak Lydia kesal. Bagaimana tidak? Jika di saat ia khawatir pada cucunya, tiba-tiba saja bibir tak berakhlak itu malah mendekat dan hendak menciumnya.
Dengan terpaksa Lydia pun menamparnya untuk menyadarkan Stefano, agar tidak menciumnya. Oma, sedang apa Oma di sini? Dan di mana Alana? Tanya Stefano heran, bukankah tadi Alana sedang bersamanya? Mereka juga mengikat sebuah janji untuk menjalin kasih kembali. Tapi kenapa sekarang Alana tidak ada, dan yang ada malah Lydia yang memasarang wajah masam padanya? Sejak tadi di kamar ini tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Oma, perempuan miskin itu tidak ada di sini. Jawab Lydia dengan ketus. Apa? Alana tidak ada di sini, lalu siapa yang tadi aku peluk? Tanya Stefano, ia hanya ingin memastikan jika tadi ia sedang tidak bermimpi. Sejak tadi kau memeluk Oma. Tapi kau malah memanggil Alana. Apa kau sedang memimpikannya istri papamu? Tanya Lydia masih kesal, karena kini ia tahu jika cucunya Stefano masih mencintai perempuan itu. Astaga! Stefano menarik rambutnya frustasi, jadi tadi ia hanya bermimpi atau hanya berhalusinasi saja. Apa pedulinya, toh keduanya sama-sama tidak nyata. Stefano kecewa karena ternyata Alana tidak menginginkannya. 80. Seperti yang ia harapkan. Stefano, tubuhmu panas. Kau demam, nak. Dokter kini sedang dalam perjalanan menuju kemari. Ucap Lydia mulai melunak, mungkin ia kasihan lihat cucunya yang sedang sakit tapi ditampar pula olehnya. Saat dalam mimpinya tadi Alana yang khawatir padanya, tapi pada kenyataannya justru neneknya lah yang mengkhawatirkannya. Kenyataan memang tidak seindah khayalan, hidupku memang sial. 81. Siang hari. Kau dari mana saja? Sentak Lydia pada Alana. Aku baru saja pulang kuliah, memangnya dari mana lagi? Jawab Alana, ia tak habis pikir dengan apa yang ada dalam pikiran Lydia. Memangnya ia pikir Alana dari mana, kalau bukan habis kuliah? Apa kau tahu? Gara-gara kau menghasut Andara untuk menginap di rumahmu, kini Stefano menjadi sakit. Lah demam semalaman, dan ia hanya merasakan sakitnya itu seorang diri. Amarah Lydia meluap-luap pada Alana. Ia seperti sedang ingin menelan Alana saja, sorot matanya yang penuh benci sangat kentara sekali. Oh ya ampun, dia bukan bayi yang harus ia khawatirkan. Alana membatin. Maaf Nyonya, tapi aku tidak menghasut suamiku. Kalaupun semalam kami menginap di rumahku, apakah itu salah? Jika memang salah tolong tunjukkan padaku di mana letak kesalahannya, ucap Alana. Ia baru datang dan tubuhnya sangat lelah, tapi saat baru saja ia sampai rumah. Kini ia malah dimarahi habis-habisan oleh nenek sihir ini, gara-gara cucu kesayangannya itu sakit. Benar-benar menyebalkan, memangnya separah apa penyakit Stefano, hingga nenek rombeng ini sangat khawatir. Dasar perempuan miskin tidak tahu malu. Apa kau sadar jika derajatmu dan Andara sangat berbeda? Andara terbiasa hidup mewah dengan segala fasilitas yang ada. Dan kau, tunjuknya pada Alana. Kau dengan tidak tahu malunya malah mengajak Andara ke rumahmu yang jelek itu, rumahmu yang tak lebih dari tempat sampah. Lydia masih saja terus berbicara kasar pada Alana. Lydia seolah sedang menumpahkan semua kekesalannya pada Alana, apalagi saat ini tidak ada Andara yang akan membelanya. Membuat Lydia bisa semena-mena pada istri dari Andara itu. Maaf Nyonya, mungkin bagimu rumahku hanya terlihat seperti tempat sampah. Tapi tidak untukku, rumahku adalah istanaku. Rumahku adalah tempat ternyaman untukku. Jawab Alana, ia sudah muak mendengar perkataan Lydia yang memang senang sekali menghinanya. Kalau memang rumahmu adalah tempat yang sudah nyaman untukmu, kenapa tidak kau pulang saja ke sana dan tinggal di rumahmu yang seperti istana itu? Ucap Lydia sambil mencibir Alana. Baiklah, aku akan pergi dari rumah ini. Tapi sebagai istri yang baik, aku akan meminta izin dulu pada suamiku. Alana berkata sambil membuka ponselnya, untuk menghubungi Andara suaminya.
Jika kau ingin pergi, kau tinggal angkat kaki dari rumah ini. Kau tidak perlu sibuk menghubungi Andara. Kenapa sepertinya Nyonya ingin sekali aku pergi dari rumah ini? Karena aku memang tidak menginginkan kehadiranmu di rumah ini. Alana memajukan tubuhnya dan tak terlihat dan para takut pada ucapan Lydia. Jika memang perempuan yang menolak tua ini ingin menindasnya, maka Alana tidak akan diam saja. Rumah dan juga seluruh perusahaan adalah milik Andara, dan Alana adalah istri yang sah dari Andara. Ia memiliki posisi kuat di rumah ini, jadi ia tidak akan menyerah hanya dengan ucapan Lydia yang berisik seperti kaleng bekas. Lalu, jika kau memang tidak menyukai kehadiranku, apa aku harus peduli? Jawab Alana santai, ia kini lebih memilih duduk di sofa. Kakinya terasa pegal karena harus berdiri menanggapi ucapan Lydia yang tidak ada merdu-merdunya. 82. Kau memang orang yang tidak memiliki sopan santun, kau sangat berbeda dengan Marissa yang lemah lembut, juga sangat berwibawa. Benarkah? Tanya Alana sambil tersenyum, ia sengaja tidak ingin menanggapi perkataan Lydia agar hati dan otaknya panas dan gosong dalam menghadapinya. Syukur-syukur kalau ginjalnya pingsan karena shock. Oh astaga, aku akan melaporkan semua ini pada Andara. Lihat saja kau pasti akan diusir dari rumah ini. Lydia pun pada akhirnya menyerah dan tidak mau lagi bicara dengan Alana. Ternyata mengalahkan Alana tidak semudah yang ia pikirkan. Lydia berpikir jika Alana adalah seorang yang lemah dan mudah ia tindas hanya dengan menyerang mentalnya. Tapi rupanya, mental Alana lebih kuat dari baja. Ia sama sekali tidak goyah bahkan tidak merasa takut sedikit pun padanya. Jangan marah nenek. Teriak Alana pada Lydia, tapi oma kesayangan dari Stefano itu sama sekali tidak berbalik. Dan mengacuhkan Alana, tapi ia berani bertaruh jika saat ini jantungnya sedang terpanggang di dalam sana. Alana menghembuskan nafas kasar, awalnya Alana pikir jika tantangan terbesar dalam rumah tangganya ini adalah Stefano. Tapi rupanya, tantangan sebenarnya adalah ada pada Lydia, ibu kandung dari Marissa. Istri pertama dari Andara. Bruh. Dengan keras Alana membuka pintu kamar Stefano. Stefano yang kini sedang beristirahat pun terkejut saat melihat Alana masuk ke dalam kamarnya. Apa yang ia lihat saat ini adalah mimpi ataukah kenyataan? Ia takut jika saat ini ia sedang berhalusinasi saja. Dan yang paling Stefano takutkan adalah jika ia jangan sampai memeluk atau mencium orang yang salah. Alana. Panggil Andara, sungguh saat ini ia sedang merasa dejavu. Merasa ini seperti mimpi yang ia alami tadi. Anak nenek sedang sakit rupanya. Sakit apa? Apa kau mengidap penyakit parah? Serangan jantung misalnya? Tanya Alana sambil bersedekap dada melihat Stefano dengan sangat tajam. Alana, apa yang kau katakan? Aku memang sakit tapi tidak separah itu. Jawab Stefano. Kini ia sangat yakin jika ini adalah kenyataan karena Alana terlihat garang seperti biasanya. Kalau memang sakitmu itu tidak parah, lalu kenapa nenekmu tersayang itu sangat panik? Ia bahkan memaki-maki aku hanya karena kau yang sedang lemah tak berdaya. Alana benar-benar dibuat kesal oleh tingkah Stefano yang manja, dan Lydia yang seperti ratu buaya. Stefano menghela napas panjang. Ia kini paham kenapa perempuan cantik ini marah padanya. Itu karena ia baru saja dimarahi oleh sang oma tersayang. Alana, maafkan oma. Oma memang begitu kalau sedang khawatir. Ia akan sangat berlebihan jika itu menyangkut tentang aku. Stefano sedang mencoba untuk memberikan penjelasan berharap Alana mengerti dengan sikap Lydia yang selalu overprotektif padanya. Hei cucu oma yang tampan. Boleh saja kalau dia khawatir pada cucunya, tapi tidak dengan mengorbankan perasaan orang lain. Kau pikir di dunia ini hanya kau dan omamu saja yang manusia? Kau pikir kami yang bukan termasuk orang penting untuknya, hanya dianggap kotoran cicak? Kecil, kotor dan bau.
Begitu. Alana sudah tidak tahan lagi, ia benar-benar ingin menelan Stefano mentah-mentah. Karena gara-gara neneknya yang durjana, ia harus dimarahi sampai ia dihina dan juga diminta pergi dari 83 rumah. Andai saja Alana seperti artis sinetron ikan ngesot, mungkin saat ini ia sedang bernyanyi dengan soundtrack andalannya. Astaga, Alana, tidak begitu. Aku tahu kalau omaku hanya khawatir saja padaku, dia terlalu menyayangiku Alana. Aduh kepalaku sakit, ucap Stefano pada Alana, berharap Alana berhenti memarahinya dan merasa kasihan padanya. Alih-alih kasihan pada Stefano, Alana malah memilih pergi tanpa mempedulikan Stefano. Alana, kepalaku sakit sekali. Tolong aku, bohong Stefano. Alana pun membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Stefano dengan sinis, yang sakit kepalamu kan? Bukan kakimu. Ambil obatmu dan minumlah, sebelum aku memberikanmu racun. Apa? Astaga, dia galak sekali. 84. Jadi mertuaku itu membuat keributan lagi? Tanya Andara. Ia geram karena baru saja mendapatkan laporan dari orang kepercayaannya kalau Alana dimarahi, bahkan Lydia dengan terang-terangan meminta Alana untuk pergi. Atas dasar apa Lydia meminta Alana untuk pergi dari rumah? La tidak punya hak untuk mengusir istrinya. Iya tuan, jawab Erik, orang suruhan dari Erik itu memang selalu mengirimkan kabar tentang keadaan rumah. Tidak seperti orang-orang yang sedang berada di rumah, termasuk Pali. Sebagai kepala pelayan ia harus selalu memberikan kabar padanya, tapi ia sama sekali tidak pernah memberikan kabar apapun padanya. Bahkan jika ditanya, orang yang selalu Andara hormati itu hanya berkata jika semuanya baik-baik saja. Dasar pembohong. Sebenarnya apa yang ia inginkan? Kenapa akhir-akhir ini dia selalu saja mencampuri urusanku? Kenapa dia selalu ikut andil dalam masalah keluh Stefanoku? Andara berusaha menahan kekeasalannya, tapi nyatanya ia memang tidak bisa menahan dirinya lagi. La tidak suka jika ada yang mencampuri urusannya, Alana adalah istrinya. Wanita itu adalah tanggung jawabnya, kenapa ia malah selalu ikut mengatur wanita yang menjadi istrinya itu? Nyonya Lydia selalu merasa jika Nona Alana sama sekali tidak pantas untuk Anda, bahkan Nyonya Lydia mengatakan jika rumah Nona Alana yang dianggapnya adalah sebuah istana, malah dikatakan tempat sampah oleh Nyonya Lydia. Ungkap Erik, ia melaporkan semua yang orangnya laporkan padanya, tanpa ada satupun yang terlewat, termasuk perlawanan dari Alana. Alana tidak diam saja saat ia hendak ditindas. Setidaknya itu sedikit memberikan aku ketenangan. Tapi tetap saja sikap mertuaku itu tidak bisa dibenarkan, ia terlalu egois. Sejak dulu ia tidak pernah berubah, dan selalu memandang orang dari harta bendanya. Memangnya apa kebanggaan dari memiliki banyak harta? Andara geleng-geleng kepala dibuatnya, untung saja Stefano dididik olehnya untuk tidak melihat orang dari segi finansial saja. Tapi Andara juga mendidik Stefano untuk menjadi seorang yang mampu mengstefanoi orang lain, tanpa embel-embel harta di belakangnya. Lalu apa yang akan Tuan lakukan sekarang? Tanya Erik. Lakukan pekerjaan kita dulu sampai selesai, jangan sampai mereka tahu jika ada orang kepercayaan kita di sana. Bersikaplah seperti biasa, aku ingin tahu sejauh mana Tante Lydia akan mencampuri urusanku, jawab Andara, bahkan untuk memanggilnya Mama seperti dulu saja Andara merasa enggan. Entah kenapa sejak dulu ia selalu merasa tidak pernah cocok dengan wanita itu. Di rumahnya, Diandra juga uring-uringan karena seharian ini ia tidak bertemu dengan Stefano. Padahal semalam mereka baru saja memadu kasih, tapi setelah itu seharian ini nomornya bahkan tidak bisa dihubungi. Diandra pun berpikir untuk menemui Stefano di rumahnya. Namun, ia berpikir kembali saat memutuskan untuk pergi ke sana. Diandra masih ingat bagaimana situasi saat terakhir ia pergi ke sana.
Di mana di rumah itu ia bertemu dengan Lydia yang memiliki perangai buruk dan bermulut pedas. Baru membayangkan wajah wanita itu sudah membuat Diandra mual. Lalu bagaimana jika nanti ia sampai bertemu dengannya di sana? Tidak bisa Diandra bayangkan, mungkin ia akan kejang-kejang sebelum bertemu dengan Stefano. 85. Diandra berpikir sejenak untuk memikirkan cara agar ia bisa mengetahui kabar kekasihnya. Dan tak membutuhkan waktu lama untuk ia berpikir, akhirnya Diandra pun mendapatkan ide, agar ia bisa menghubungi Stefano. Kenapa aku tidak hubungi saja Alana? Astaga, bagaimana aku bisa lupa, gumamnya pada diri sendiri. Diandra pun langsung saja mengambil ponselnya, mencari kontak Alana dan menekan ikon berwarna hijau di ponselnya.